إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufidaitu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan As-Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimallahu ta'ala. Ya, kita dalam bahasan fasal baru tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, fi tariki as-sholah. Faslun fi tariki as-sholah, berkenaan dengan orang yang meninggalkan sholat. Maka al-musannif rahimahullah mengatakan, man jahada wujubal maktubati, ya, barang siapa mengingkari kewajiban sholat wajib, kafara maka dia kafir. Au tarakaha kasalan, atau dia meninggalkan sholat karena malas, ya. Awil wudu'a, atau meninggalkan wudu. Awil jum'ata, atau meninggalkan sholat jumat. Wassalat zuhra, dan sholat zuhur. Fahuwa muslim. Nah, tentang orang yang meninggalkan sholat maka ini dirinci. Tariku sholah. Tariku as-sholah. Ada yang jahada wujubuha. Jahada wujubuha. Ada yang kedua, jadi dia meninggalkan karena apa? Mengingkari kewajibannya, nggak wajib sehingga tidak sholat. Ada yang kasalan, tidak sholat kenapa? Karena malas, tapi masih berkeyakinan wajibnya sholat. Ma'a i'tiqadi wujubiha. Nah, ini beda hukumnya. Orang meninggalkan sholat itu ada yang karena mengingkari kewajiban sholat, ada yang tidak mengingkari, tetap meyakini sholat itu wajib, akan tapi apa? Dia tidak sholat. Ada yang mengingkari, ada yang tidak mengingkari. Maka ini dihukumi kafir. Kafir karena mengingkari kewajiban sholat. Ini tetap muslim. Muslim meskipun tidak sholat tetap muslim, dengan catatan dia apa? Masih meyakini kewajiban sholat. Jadi sholat di sini juga nanti disamakan dengan sholat, yaitu rukun yang disepakati. Rukun atau di sini mencakup rukun, yaitu arkan, ruknan mujma' alaihi. Rukman mujma'an alaihi, mengingkari rukun yang disepakati. Rukun yang disepakati kalau diingkari, bisa juga menyebabkan kekafiran. Atau yang diperselisihkan tapi perselisihannya lemah sekali, atau perselisihannya lemah. Maka kalau dia mengingkari apa?
kewajiban sholat, di sini sebutkan kafara ijma'an. Ya, kafara ijma'an. Ijma' nih, kafir ijma' menurut kesepakatan ulama. Ya, ijma' sepakat. Demikian pula ulu maklumin minadin bidururah. Disamakan pula apa? Ini ulu maklumin minadin bidururah. Ya. Mengingkari hal-hal yang maklumun minadin bidururah. Nah, ini kafir juga. Mengingkari kewajiban zakat, ya. Misalnya zakat wajib. Mengingkari kewajiban hal-hal yang maklumun minadin bidururah. Nah, ini bisa kafir. Mengingkari haramnya riba atau zina. Nah, yang maklumun minadin bidurrah, yang apa? Disepakati, ya, sesuatu yang disepakati ulama. Ya, man jahada wujuba al maktubati kafara. Autaro kahakasalan awil wudu'a awil jum'ata wa sholat zuhra fa huwa muslim. Ya. Ya, barang siapa meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya maka kafir. Atau meninggalkan sholat karena malas atau meremehkan, malas-malasan, tapi dia berkeyakinan sholat itu wajib, hanya malas saja, maka apakah kafir? Tidak. Ya, tetap muslim dengan syarat dia tetap meyakini kewajibannya. Atau meninggalkan wudhu, ya, atau kewajiban-kewajiban yang lain maklumun minadin bidurrah, atau sholat Jumat, dan dia meskipun dia sholat zuhur, nah, tetap muslim kalau meyakini kewajibannya. Bahwa muslim meskipun dia bermaksiat, tapi dia muslim. Ya. Jadi dia jadinya apa? Murtad. Maka kalau seperti itu nanti apa? Maka hakim wajib meminta, menuntut, ya, seorang tadi untuk bertobat. Kalau dia bertobat, ya, dia apa? Bertobat kemudian melaksanakan sholat, ya sudah. Tapi kalau dia tidak bertobat, ya, tidak sholat, maka terkena hukuman apa? Mati. Dia murtad, hukum mati. Kalau sudah murtad hukum mati, maka tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, ya, tidak boleh disolati. Ini menurut Dial Mardiyah. Wala yajuzu ghusluhu wala takfinu wala sholatu alaihi. Dan tidak boleh pula dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, ya, karena bukan muslim lagi, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina rajul wa baina syirk wal kufri tarkus shalah. Jadi antara seorang muslim dan kesyirikan itu apa? Dan kesyirikan dan kekufuran adalah antara itu apa? Adalah meninggalkan sholat. Itu meninggalkan sholat yang mengingkari kewajibannya. Mengingkari kewajibannya. Jadi hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat ini adalah dibunuh, ya, dibunuh. Tapi dibunuh nanti mati dalam keadaan muslim atau kafir, maka melihat perinciannya. Apakah dia mengingkari kewajiban sholat atau tidak? Ya.
Au tarakal wudu, bisa juga meninggalkan wudu atau syarat-syarat sholat yang disepakati. Kemudian wayajibu, lihat di sini, wayajibu qatluhu bisayfi ba'dal istitabah illam yatub. Hukumannya itu. Ya. Dia wajib dibunuh. Meninggalkan sholat itu hukumannya dibunuh. Padahal muslim. Bahkan di sini disebutkan walau bi sholatin wahidah, meskipun meninggalkan satu sholat saja. Ya, dengan syarat telah keluar dari waktu darurat. Ya, waktu darurat. Jadi hukuman bagi yang meninggalkan sholat itu dibunuh. Kemudian matinya dalam keadaan kafir atau muslim, dilihat rinciannya. Mengingkari kewajibannya berarti mati dalam keadaan kafir, murtad, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau tidak mengingkari, hanya malas-malasnya, dibunuh, mati dalam keadaan muslim. Dan tentunya ini yang mengeksekusi adalah penguasa, ya. Nah, penguasa kaum muslimin, bukan perorangan. Ya, imam atau penggantinya, penguasa atau penggantinya. Dihukum bunuh meskipun satu sholat saja. Ketika dia sudah tidak sholat, keluar dari waktu darurat. Waktu darurat adalah waktu sholat yang bisa dijamak. Waktu sholat keduanya. Misalnya dia meninggalkan sholat zuhur, disebut ini dia meninggalkan sudah keluar dari waktu darurat ketika sudah masuk maghrib. Kalau baru asar, dia tidak sholat zuhur nih, asar belum sholat, sudah asar, ini belum terkena hukuman bunuh. Kapan terkena? Ketika sudah masuk maghrib dia belum sholat zuhur, karena zuhur dan asar bisa dijamak. Demikian pula kalau dia meninggal sholat maghrib, masuk isya belum terkena hukuman bunuh, karena waktu maghrib bisa dijamak dengan isya. Kapan kemudian dia telah meninggalkan waktu darurat? Ketika dia meninggalkan sholat maghrib sudah masuk waktu subuh, sudah terbit fajar shodiq, maka barulah dia terkena hukuman tersebut. Ya. Nah, sholat isya bagaimana? Kalau sholat isya setelahnya nggak bisa dijamak dengan subuh, ya keluar waktunya ketika sudah masuk waktu subuh. Ya. Kalau subuh ya nanti tidak bisa dengan waktu zuhur, berarti ketika sudah keluar waktu subuh. Ya. Kemudian ya, syaratnya tadi keluar dari waktunya. Wajibu kalau bisaif, ya, cara membunuhnya dengan saif, pedang. Dengan pedang. Nggak boleh dengan yang lain. Karena Nabi SAW katakan wa idza qataltum fa asinu al-qitlata, jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya. Kemudian dibunuh ba'dal istitabah. Ya, ba'dal istitabah. Setelah dimintai hukumannya dibunuh setelah dimintai tobat. Tarikus sholah ini, ya. Maka di sini hukumnya qutila ba'da al-istitabah. Nah, istitabah. Kalau yang kaslan ini ada yang wujuban, ada nadban. Nah, wujuban itu untuk yang tidak meyakini tidak meyakini kewajiban. Untuk lijahid, nah ini karena kasalan. Kalau malas-malasan disunahkan dimintai tobat. Kalau yang sudah mengingkari kewajiban wajib dimintai tobat.
Karena kalau yang murtad ini yang mengingkari, kenapa wajib? Karena nanti kesudahannya apa? Di neraka. Kalau muslim kesudahannya tetap di surga. Ya. Maka ya qatluhu bisayf, dipenggal, enggak boleh dengan cara-cara bunuh yang lain. Karena dipenggal itulah paling cepat, ya. Tidak menyakitkan, tidak ada penyiksaan. Batal istighatsah setelah dimintai tobat, ilam yatub, jika tidak mau bertobat. Fa in taba, ya diterima, kalau dia tobat diterima, tidak dibunuh, maka menjadi maksum, tidak boleh dibunuh kalau dia sudah bertobat. Nah, demikian berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan sholat, ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya adalah bab janaiz, yaitu tentang hukum-hukum berkaitan dengan jenazah. Itu adalah di bab terakhir di kitab sholah, ya, bab janaiz. Nah, kita baca di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.